Selamat siang semuanya, selamat sore sebenarnya. Ini 11 Februari jam 3 sore. Kali ini gue bakal update market, pergerakan Bitcoin bagaimana, apakah kita sudah selesai melakukan penurunan ataukah ini bear market-nya masih panjang? Langsung saja kita cek ya. Di sini gue pengen bahas secara weekly-nya dulu, yang dimana di weekly-nya ini ada potensi dia akan melanjutkan penurunan ya. Karena kalau misalnya kita lihat berdasarkan acuan double top-nya di sini dia sudah break dan volumenya itu meningkat, yang di mana artinya di sini banyak selling pressure yang terjadi. Ada potensi jika diukur dari ini ya, target double top-nya itu di 54.600 sampai 51.600 itu untuk target bottoming Bitcoin di cycle ini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada potensi dia akan ini ya, visit area 54.600 sampai 51.600 ya. Kalau misalnya dari perspektif lain, ini sebenarnya ada di area krusial yang di mana ini dia tutup di dalam area demand areanya, tapi ini belum bisa dikatakan akan rebouncing karena kita belum ada konfirmasi dari segi volume dan segi candlestick juga ya. Mungkin gue kecilin ke daily-nya. Di daily-nya ini kalau misalnya kita bisa lihat, ini dia sedang berada di area ini ya, di area tengah ya, di mana ini adalah area boring phase. Kenapa gue bisa bilang boring phase? Karena sejak tanggal 7 Februari sampai 10 Februari, 4 harian, itu harganya nggak kemana-mana. Jadi di sini-sini aja ngantuk, makanya gue kemarin tuh sempat nggak update, karena ya gue lihat marketnya lagi jelek begini, ngapain gue update gitu kan. Lanjut, kita ke 4 jamnya. Di 4 jamnya sebenarnya sudah membuat namanya higher low, yang dimana itu adalah structure dari bearish structure. Ada potensi dia retesting area 67.800 sampai 69.200 untuk melanjutkan penurunan sampai 62.780. Yang dimana ini adalah area resisten terakhirnya. Jika kita diukur dari sini, akankah potensi Bitcoin ini keberlanjutannya masih sangat bisa? Nah, ya, di sini kalau misalnya kita ukur, itu bisa ke area 57.000 ya, teman-teman. Itu ada potensi ke area sini juga. Jadi kita pantau saja bagaimana perkembangannya ya. Untuk sekarang kita sudah banyak ini ya, entrian koin, shorting di sini sama seperti kemarin, masih hold selama sekitar semingguan gua. Lalu sebenarnya kan gue udah bilang tuh di X juga tuh gue udah sempet ini ya, warning kalau misalnya Bitcoin tuh bakal akan melanjutkan penurunan lagi. Di sini ya, contohnya seperti ini. Nah ini gua, akun gua, Under the Beat. Di sini gua bilang di 1 jamnya ascending broadening wedge, jika break pattern-nya maka ada potensi ke area 67.800 sampai 62.870. Yang di mana sekarang target gua udah kecapai ya. Nah, nih seperti ini, target pertama udah kecapai, ada potensi dia akan ke 62.870 ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ya gue udah bilang juga di sini seperti itu. Mungkin gue lanjut untuk bahas trading plan gue ya. Trading plan gue apa aja sih yang masih, aduh ini malah channel orang lain. Hai. Di sini ada AVAX. AVAX gue masih shorting. Kalau kita lihat di sini, kita cari AVAX mana ya? Nah ini ya. Nah AVAX masih running profit ya teman-teman. Target gue di $8, $7, dan $6. Untuk di ini ya, Ondo juga masih running profit seperti ini. Lalu di WLD juga masih ya. Jadi semuanya masih running profit di sini. Belum ada yang TP1, cuman gue masih wait and see. Kemarin itu sebenarnya gue agak nyesel karena gue ketinggalan short Jupiter ya. Ini kalau sama tahu gue udah nggak pantau ya. Jadi ya harusnya bisa nih, tapi ini gue nggak entry ya. Sayang banget. Gue nyesel di sini. It's okay, masih banyak ini juga, masih banyak kesempatan lain. Sama mungkin gini ya, ini gue pengen bahas tentang mitos di market ya. Kalau misalnya strategi itu bagusan yang ini, strategi itu bagusan yang A, bagusan yang B, bagusan yang C. Sebenarnya teman-teman, nggak ada holy grail di market, itu nggak ada sama sekali ya.
Kalian mau pakai strategi A yang katanya orang bagus, strategi B yang katanya orang bagus. Kalau misalnya kalian nggak bisa implementasikannya di market, ya percuma gitu. Jadi ya banyakan orang-orang yang gue lihat ya beberapa tuh kayak ini strategi ini bagus gitu. Ada yang nawarin gue juga beberapa kayak pakai ini aja. Dan gue bilangnya enggak. Menurut gue strategi yang bagus itu tergantung si pengendalinya, tergantung usernya gimana. Karena strategi yang bagus tuh ya, setiap strategi itu pasti ada fase-fase dia profit, ada fase-fase dia loss. Yang paling penting itu kan bagaimana kita ngejaga risk management kita ketika loss dan memaksimalkan profit kita ketika kita sedang profit gitu. Jadi nggak yang kita profit, 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 sekali loss hancur, akunnya hilang. Kan nggak mau gitu ya kita juga. Jadi menurut gua nggak ada holy grail di market, tergantung karena technical analysis kan cuman satu sektornya ya, subsektor kalau menandakan kita bisa ini ya, bisa berinvestasi di financial market ini. Kan ada matrix-matrix yang lain, contohnya kita fundamentalnya kita harus baca, makronya, money flow-nya bagaimana. Jadi ya kalian ngapain pusing-pusing di teknikal yang udah nih. Ini tuh market tuh udah pusing, financial market tuh ngelihat kayak gini udah pusing. Kalian udah mau pakai strategi yang tambah pusing lagi, tambah ribet lagi yang nggak pas buat kalian. Jadi ngapain? Jadi daripada kalian wasting time, menurut gue ya pakai strategi yang simple, yang bisa dipakai. Lalu selebihnya kalian belajar buat fundamentalnya. Sama kayak gue sekarang gue lagi belajar fundamentalnya bagaimana, money flow-nya bagaimana. Jadi kalian jangan terlalu fokus di strategi-strategi aja. Karena ya sama aja, semua strategi itu basicnya stop, support, and resistance gitu. Nggak ada yang kayak ini holy grail, yang ini paling bagus, nggak ada gitu. Menurut gue gitu. Jadi ya gitu ya saran gue. Mungkin itu aja sih untuk sore ini ya update-nya. Ntar gue update lagi bagaimana keadaan market. Thank you semuanya udah nonton.